Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya mau membuat konten ini ya. Karena tentu pendukung Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar bertanya-tanya, kira-kira masih adakah peluang Anies untuk terpilih sebagai presiden? Banyak yang sudah melankolis ketika bertemu, ada yang seolah-olah mengungkapkan salam perpisahan, ada yang kemudian melihat gapnya terlalu jauh, ada yang menyarankan lempar handuk saja dan konsentrasi anehnya ke pemilihan gubernur DKI dan lain sebagainya. Nah, itu tercermin dari dua pertemuan yang saya ikuti, baik di tempat relawan di Antasari maupun ketika Anies mengundang para jubir termasuk saya ke kediamannya di Lebak Bulus Dalam. Semua orang ngomong begitu, padahal waktu di Lebak Bulus Dalam saya mendapatkan kesempatan pertama setelah announcer dari MC ya atau dari hostnya untuk ngomong, dan saya sudah bicarakan mengenai skenario dan lain sebagainya. Tapi rupanya orang selalu berpikir tentang masa lalu di mana tidak pernah sukses challenge terhadap sengketa pilpres ini. Ya memang, kenapa tidak pernah sukses? Karena memang permohonannya lemah, pembuktiannya lemah. Kalau misalnya permohonan dan pembuktiannya kuat, ya insya Allah bisa menang. Kok bisa begitu? Ya oke, nanti saya akan bicarakan ya. Jadi sahabat sekalian, untungnya Anies atau Mas Anies itu tidak larut di dalam gaya berpikir para relawan dan para jubir yang sebagian masih sangat muda dan barangkali sangat sedih ya dengan angka-angka yang sementara ini terlihat. Padahal one thing for sure, satu hal ya, belum ada angka resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Yang ada adalah angka quick count yang kita pertanyakan dari mana itu barang. Yang ada adalah proses penghitungan di Sirekap yang juga bukan hasil ofisial. Hasil ofisial itu sedang kita tunggu dalam proses yang berjenjang mulai dari TPS, kemudian PPK, KPU Kabupaten Kota, Provinsi sampai nasional di KPU nanti. Nah, proses itulah yang kemudian harus kita kawal dengan sebaik-baiknya. Jadi Timnas cukup mengerjakan dua hal saja sekarang. Mengawal proses penghitungan suara sebaik-baiknya sambil mengumpulkan C1 sendiri sehingga nanti ada pembandingnya. Nah, pembandingnya ini untuk melihat di mana kebenaran suara yang didasarkan pada hasil TPS. Itu baru satu hal ya. Jadi pastikan bahwa dalam proses rekapitulasi itu tidak ada suatu skenario untuk menyesuaikan dengan angka-angka yang sekarang ini beredar, 56%, 57% bagi kemenangan paslon 02. Apalagi seolah-olah sudah menang dan sudah selebrasi. Itu kurang etis rasanya, karena sudah tahu bukan hasil yang ofisial kemudian digunakan. Oke. Satu hal ya, jadi kita tunggu. Tapi tentu tidak bisa hanya sekedar menunggu saja. Menunggu sampai kemudian diumumkannya hasil pemilu resmi. Dari sekarang kita sudah doing action. Apa itu? Begini, sobat daerah sekalian ya. Ada orang menyebutkan beberapa skenario. Misalnya skenario 2 putaran. Skenario selain 2 putaran adalah pemungutan suara ulang. Nah, atau penghitungan suara ulang misalnya. Tapi saya ingin mengungkapkan skenario yang seharusnya lebih diutamakan, yaitu meminta institusi yang berwenang, nanti saya sebutkan ya, untuk melakukan diskualifikasi terhadap paslon 02.
Kok diskualifikasi? Bukankah yang bersangkutan sudah menang? Nah, begini, tolong jawab pertanyaan saya, siapapun yang menonton video ini, terutama dari pendukung Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Termasuk juga kalau misalnya Mas Anies menonton ini. Apakah Anda yakin bahwa pemilu atau pilpres itu dipenuhi dengan kecurangan? Dan kecurangan itu sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Oke, saya berikan definisi terstrukturnya. Bahwa kecurangan itu diorkestrasi oleh sebuah struktur kekuasaan. Udahlah, jangan malu-malu. Presiden Jokowi terlibat di dalamnya. Menteri-menteri Jokowi terlibat di dalamnya. ASN terlibat di dalamnya. Mungkin juga aparat terlibat di dalamnya. Ya. Itu terstruktur. Jadi ada sebuah struktur yang menggerakkan dari atas bahkan. Tentu tidak ada SK-nya, mana struktur clandestine seperti ada SK-nya. Tapi bekerjanya memang ada komando, ada struktur yang menggerakkan. Jadi bukan serabutan. Dan kita bisa melihat indikasinya. Misalnya Menteri Agama pernah dipanggil ya agar kemudian memobilisasi Kementerian Agama, ASN-nya ya, untuk memenangkan paslon tertentu. Oke, terstruktur. Lalu sistematis. Sistematis itu ini pekerjaan yang well planned. Pekerjaan yang well organized. Bukan pekerjaan yang acak-acak nggak karu-karuan. Tapi betul-betul direncanakan secara baik. Bahkan rapi. Misalnya, kalau benar rumor yang mengatakan bahwa si rekap itu sudah dikontrol. Ya, dengan algoritma tertentu. Sebagaimana misalnya disebutkan banyak orang. Termasuk Bambang Wijoyanto menduga, Ridho Rahmadi juga bisa menduga, Ketua Umum Partai Umat. Bahwa algoritma itu bisa terus dipertahankan untuk mempertahankan angka tertentu. Bahkan ada video pendek yang juga sudah ditampilkan di RH Channel sebelumnya, gimana ketika angka yang keliru itu diperbaiki, ternyata dia lari ke tempat lain. 700 dilebihkan, lari tempat lain. Jadi di sini dikurangi, ternyata di TPS lain larinya. Nah, sistem tersebut ternyata bisa didesain seperti itu. Maka kita melihatnya ini, wah ini bukan dikerjakan asal-asalan, ini sistematis, ini well planned, terencana dengan baik, ya, menggunakan teknologi yang mahal, ya, dan jelas terkait dengan struktur tadi. Jadi strukturnya ada, kerjaannya rapi, well planned, well organized. Lalu tentu kecurangan ini sifatnya masif, bukan 1-2 tempat. Karena yang dimenangkan adalah pemungutan suara Republik Indonesia ini, kan begitu, ya. Jadi nggak mungkin hanya terjadi di daerah tertentu saja. Oke, kalau Anda yakin bahwa TSM itu terjadi, belum lagi kalau kita misalnya kaitkan dengan mobilisasi bansos, pencairan BLT 3 bulan, kemudian rapat sokol konsolidasi aparat-aparat desa dan lain sebagainya, ya. Maka pertanyaan saya adalah, apakah Anda yakin bahwa Pilpres ini sudah dipenuhi dengan kecurangan yang sifatnya TSN dan utamanya dilakukan atau menguntungkan paslon tertentu? Let's say paslon 02 misalnya, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming. Kalau jawabannya iya, ya, maka Anda punya peluang untuk mendiskualifikasi calon tersebut. Ada 2 pintu diskualifikasi. Pertama, Bawaslu melalui pintu pelanggaran administratif, dan yang kedua adalah pintu Mahkamah Konstitusi, di mana doktrin TSM itu justru keluar dari putusan Mahkamah Konstitusi sendiri pada tahun 2008. Pada saat itu Mahfud MD menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada Jawa Timur, di mana istilah TSM itu kemudian membuat 2 kabupaten di Madura itu diulang penghitungan suaranya, dan 1 diulang
dua diulang pemungutan suaranya dan satu diulang penghitungan suaranya. Walaupun pada waktu itu Hovifah tetap kalah dan Soekarwo tetap menang, tetapi intinya doktrin TSM itu ada. Tapi kenapa tidak didiskualifikasi? Ya, pada waktu itu kebetulan barangkali ya tidak cukup berani juga MK untuk mendiskualifikasi karena yang ditemukan itu hanya di daerah Madura saja. Tetapi dalam kasus kota Waringin Barat, itu TSM itu sudah mendiskualifikasi calon. Sehingga calon runner up dinyatakan sebagai pemenang automatically karena calon pertama itu sudah dianggap melakukan kecurangan yang TSM. Salah satunya adalah dia membuat tim sukses yang jumlahnya, ini mohon maaf, saya tidak tahu persis jumlah penduduknya, yang konon separuh dari jumlah penduduk atau pemilih di daerah kota Waringin Barat tersebut. Dan ini dianggap tidak fair, karena kalaupun diulang, maka unfairness tidak akan tetap akan terjadi dan fair competition tidak akan terjadi. Oke. Nah, sampai di sini, sahabat era sekalian, ya, soal pilihan apakah di Bawaslu atau MK itu soal pilihan yang strategis. Bawaslu barangkali panggungnya tidak sebesar MK, MK jauh lebih besar panggungnya dan lebih memungkinkan ada sedikit ruang independensi, walaupun nanti kita akan bahas lagi. Oke. Jadi kalau kita yakin bahwa TSM itu terjadi, peluangnya ada secara hukum. Oke. Saya bukan tidak paham dari aspek politiknya, tapi kita bicara aspek hukumnya dulu. Oke. Nah, secara hukum, kemudian tugas dari tim hukum nasional, kalau misalnya dikaitkan dengan konteksnya Amin, adalah mempresenting, ya, membuat sebuah pemaparan yang sangat meyakinkan terhadap TSM tersebut. Kemarin waktu 2014-2019, kenapa tidak berhasil? Terus terang saya membaca permohonan 2014-2019 yang diajukan oleh Prabowo Subianto. Dan saya katakan waktu 2014, setelah membaca permohonan, saya bilang 99,9% permohonan itu akan ditolak. Saya katakan demikian. Kenapa begitu? Karena saya tahu tiga hal. Saya tahu logika hukumnya, saya mengikuti sidangnya, kemudian permohonannya tidak meyakinkan. Jadi saya berkesimpulan 99,9% ditolak. Walaupun saya tidak mengatakan 100%, karena 100% milik yang maha kuasa. Demikian juga 2019. Tidak bisa juga membuktikan TSM tersebut. Bukan karena hanya diberikan kesempatan membuktikan satu hari saja pembuktiannya, tetapi benar tidak bisa membuktikan kaitan antara suara dan TSM tersebut. Ya. Nah sekarang sebenarnya jauh lebih gampang untuk melihat kaitan TSM dengan suara yang diperoleh pasangan calon tertentu. Walaupun ada yang bersifat kuantitatif yang bisa langsung kita blame, ada yang bersifat kualitatif. Contoh yang kuantitatif, penggelembungan suara. Orang mengatakan, waduh, kalau penggelembungan yang itu dikumpulkan, dikembalikan suaranya, kan tidak catch up juga. Itu orang yang hanya melihat bahwa pemilu itu hanya soal angka-angka saja. No, di MK itu sejak tahun 2004 pertama kali sengketa hasil pemilu, tidak bicara angka saja. Waktu itu putusannya ada perspektif kuantitatif dan perspektif kualitatif. Waktu itu saya terlibat membuat putusannya, kuantitatif disiapkan oleh staf ahli atau asisten hakim, saya dan teman-teman, sementara yang kualitatif langsung dihandle oleh hakim-hakim konstitusi. Salah satunya pada waktu itu banyak mempermasalahkan soal IT. Karena itu MK sepanjang yang saya ingat mengusulkan ya IT jangan dipergunakan lagi karena itu bukan hasil resmi dan itu justru akan memunculkan dispute kalau seandainya hasil IT itu berbeda dengan hasil manualnya dan itu akan memunculkan dispute. Nah sekarang pun demikian,
seolah-olah IT berada di depan Sirekap untuk disesuaikan, ya, untuk yang lain menyesuaikan dengan Sirekap tersebut. Nah, ini soal yang kemudian harus dibuktikan. Apakah memang ada desain seperti itu? Nah, kalau ada desain seperti itu, itu satu bukti lagi bahwa ini berlangsung secara masif, terstruktur dan sistematis. Lalu ada kesempatan untuk membuat permohonan yang jauh lebih lama. Makanya saya sekedar mengingatkan kepada tim hukum nasional agar segera membuat permohonan yang disertai dengan lampiran bukti-bukti yang convincing, meyakinkan. Misalnya seluruh pelanggaran-pelanggaran itu dicatat secara detail. Apa yang dilakukan oleh Jokowi, apa yang dilakukan oleh Kaisang, apa yang dilakukan oleh Prabowo, apa yang dilakukan oleh menteri-menteri Jokowi dan lain sebagainya, untuk membuktikan bahwa ini terstruktur dan ini sistematis dan ini masif. Nah, waktu yang ada, kita tahu bahwa maksimal itu 20 Maret pengumuman hasil Pilpres. Tetapi ya, saya menduga KPU-nya pun tidak terlalu independen atau bahkan tidak independen. Dia akan mencari cara pada waktu tertentu untuk mengumumkan hasilnya dan tidak peduli dengan protes yang ada. Saya setuju, sobat era sekalian, dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Nazarudin Samsudin, mantan Ketua KPU periode 2004, ya, bahwa yang namanya MK itu bisa jadi menjadi killing field, ya, ladang atau lahan atau tempat pembunuhan. Karena itu dia menyarankan ngotot dulu sampai akhir di KPU. Oke, memang kita harus ngotot di KPU. Tapi sengotot-ngototnya kita, KPU tetap akan mengumumkan hasilnya. Dan yang namanya peraturan mengatakan walaupun kita menarik diri, tidak mau menandatangani rekapitulasi dan lain sebagainya, hal tersebut tidak membuat hasil menjadi tidak sah. Dan itu sudah terjadi pada tahun 2014 ketika saksi-saksi Prabowo menarik diri. Tetapi akhirnya dia pun mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan mengajukan sengketa hasil pemilu, maka sesungguhnya dia mengakui hasilnya tapi mengatakan itu tidak benar. Tapi kalau menolak pemilu kan berarti tidak ada proses bersengketa lagi, karena yang namanya sengketa di Mahkamah Konstitusi itu bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa atau itu merupakan peradilan pemilu. Jadi yang namanya hasil itu pasti tetap akan diumumkan. Selamat lambatnya tanggal 20, tapi dugaan saya barangkali akan lebih cepat dari tanggal 20. Dan bisa jadi seperti kemarin juga pukul 2 malam agar tidak digeruduk massa. Maka sahabat era sekalian, tim hukum harus siap dengan the worst skenario-nya in case bahwa KPU tetap bandel, tidak mau mengakomodasi protes-protes yang ada, dan itu harus menjadi catatan untuk dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Banyak yang mengatakan tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Saya pun iya. Terus terang saja, ya, saya tidak percaya dengan kredibilitas Mahkamah Konstitusi setelah mereka membuat terpengaruh dengan Paman Usman dan kemudian memberikan jalan bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Itu sebuah putusan yang tidak etis sama sekali. Apalagi hanya 3 hakim saja yang sesungguhnya mengabulkan permohonan wali kota atau bupati yang sudah atau sedang menjabat. 2 lainnya dari kelompok yang mengabulkan sesungguhnya hanya berpikir bahwa itu levelnya gubernur. Jadi sudah pernah gubernur atau sedang gubernur. 4 hakimnya dissenting opinion, tapi dipaksakan putusannya. Nah, itu saja sudah tidak etis. Maka saya terus terang saja nggak percaya sama Mahkamah Konstitusi. Tetapi kita tidak punya pilihan lain. Ya. Tadi kan saya bilang pilihan kita di Bawaslu, dan Bawaslu itu saya juga ragukan keberaniannya. Terlebih putusan Bawaslu itu bisa di-challenge di Mahkamah Agung. Karena itu menurut saya biarlah Bawaslu menjadi ranah civil society, pemantau, karena yang bisa mengajukan itu tidak hanya pasangan calon. Nah,
khusus pasangan calon ke MK saja. Jadi tentu saja nanti ada yang bersifat kuantitatif dan ada yang bersifat kualitatif. Kuantitatifnya bahwa kita mengklaim kemenangan kalau memang angkanya ada, tapi kalau angkanya tidak ada, maka TSM itu menjadi jalan untuk mendiskualifikasi paslon yang curang. Yang paling penting adalah kemampuan kita untuk mengungkapkan. Kalau soal hati nurani, sahabat era sekalian, udah tahu hakim-hakim MK bahwa ini ada pemilu yang paling jorok, pemilu di mana istana ikut cawe-cawe. Udah tahu mereka baca koran, ya, mereka nonton RH Channel, mereka tahu pemberitaan-pemberitaan. Hanya di masa lalu mereka membutuhkan sebuah permohonan yang kuat. Sehingga ketika Anda mengatakan terjadi kecurangan TSM, maka permohonannya itu menceritakan dengan detail. Nah, itu yang harus disiapkan. Oke. Kalau sudah kita siapkan permohonan yang detail tersebut, tinggal kita memberikan otot kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi keberanian, ya, untuk memutuskan yang adil. Saya duga mereka takut dengan intervensi siapapun, ya, takut barangkali dicopot seperti Aswanto, takut ini takut itu karena mereka ASN sebagian adalah dosen. Tapi ingat bahwa yang mulia hakim-hakim konstitusi akan mempertanggungjawabkan jabatannya di akhirat kelak, ya, di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mulia hakim konstitusi memutuskan tidak berdasarkan hukum dan keadilan, tetapi hanya berdasarkan ketakutan, kehilangan jabatan, dan kemudian juga takut kehilangan sumber pencarian, maka itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Padahal kalian hakim-hakim konstitusi adalah orang-orang yang tidak lapar, orang-orang yang bergelar setidak-tidaknya doktor, bahkan beberapa di antaranya sudah profesor. Masa sih takut untuk mengungkapkan kebenaran? Nah, ada konstelasi baru di Mahkamah Konstitusi yang barangkali membuat ini ada peluangnya. Ada ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, ada 2 hakim konstitusi yang baru, ya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah berdasarkan putusan MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Pak Jimli, sengketa hasil Pilpres nanti tidak boleh diikuti Paman Usman. Karena Paman Usman punya konflik of interest. Kalau Paman Usman tidak ikut, maka tinggal 8 yang ikut. 4 suara, di mana ada suara ketuanya masih punya peluang. Mungkin pihak-pihak tertentu mendengar video ini dan mulai bergerilya untuk mempengaruhi hakim konstitusi. Tapi sekali lagi kita minta kepada hakim konstitusi, Anda bertanggung jawab dunia dan akhirat. Nah, saudara sekalian, itulah yang bisa saya share, bahwa saya katakan bahwa bukan siapa yang menang, tetapi Indonesia tidak boleh dipimpin oleh orang yang menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Bayangkan, kalau yang curang yang memimpin republik ini, bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada rakyat Indonesia, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sementara kita memilih pemimpin yang curang. Pemimpin yang indikasi curangnya itu terlihat dengan jelas, tetapi sebagian besar dari kita tidak berani mengungkapkannya dan diam saja. Nah, mudah-mudahan mekanisme ini terus menggelinding di tengah society, karena tidak hanya keyakinan hakim MK atau Bawaslu yang bisa membuat ini kemudian bisa terrealisasi, tetapi dukungan segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga nanti mudah-mudahan kita menuju era baru, era perubahan, era yang tidak korup, era yang hukumnya adil, era di mana korupsi betul-betul diberantas, era meritokrasi ditegakkan, dan semua kita berharap bahwa negeri ini adalah negeri yang akan melindungi kita, mensejahterakan kita, dan mencerdaskan kita. Sahabat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama bagi mereka yang terus mendambakan demokrasi, keadilan, kesetaraan, ya, dan pemilu yang jujur dan adil. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.